Babad Tanah Sunda, Babad Cirebon. Kisah perjalanan Raden Walang Sungsang. Pada awal kisah perjalanannya, Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana lahir di Kerajaan Pajajaran pada tahun 1430 Masehi. Ia adalah putra pertama dari pasangan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya Nyai Subang Larang, atau yang biasa disebut dengan Ratu Ambedkasi Putri Ki Gedeng Tapa. Ia putra pertama dari 3 bersaudara yang memiliki 2 adik, yakni Nyimas Rara Santang dan Pangeran Raja Sagara. Ketiga anak ini diyakini membangun Pedukuhan Cirebon atau yang lebih masyhur dikenal dengan Purwaka Caruban Nagari. Kemudian Pangeran Walang Sungsang keluar dari istana karena kecewa atas perlakuan ayahandanya Prabu Siliwangi kepada ibunya Nyai Subang Larang. Dia bersama Nyimas Rara Santang kemudian pergi ke tempat yang bernama Pedukuhan Cirebon, dan pada akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Cirebon. Pangeran Walang Sungsang berdasarkan sejumlah sumber menikah dengan 2 wanita dan memiliki 10 orang anak, yakni 8 wanita dan 2 orang anak laki-laki. Istri Pangeran Walang Sungsang diantaranya Nyimas Indanggelis yang melahirkan Putri Pakungwati yang kemudian menikah dengan Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, masa pemerintahan Walang Sungsang berkuasa sebagai Mbahku Cirebon, menggantikan Ki Gede Alang-Alang yang kemudian memproklamirkan Cirebon sebagai sebuah negeri yang bernama Purwaka Caruban Nagari, di mana ia meleburkan seluruh negeri Singapura atau nama Kerajaan Cirebon sebelum beralih ke Purwaka Caruban Nagari. Ke dalam kekuasaannya, ia juga menyatukan negara di sekelilingnya, yakni Surantaka Wanagiri atau yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Kalimanan, dan Japura atau yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Astana Japura, ke dalam Kesultanan Cirebon. Sejak saat itu juga Raden Walang Sungsang langsung dikenal dengan nama barunya, yaitu Pangeran Cakrabuana. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Cirebon berbatasan dengan Cimanuk atau yang sekarang disebut dengan Sungai Cimanuk Indramayu di barat, dan Raja Galuh atau yang sekarang disebut dengan Majalengka, Saunggala atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kabupaten Kuningan, dan Daya Luhur yang sekarang lebih dikenal dengan Sumedang, dan Pasir Luhur yang sekarang lebih dikenal dengan Cilacap sampai Banyumas. Di selatan Paguhan yang sekarang dikenal dengan Tegal sampai Pemalang di timur, dan Laut Jawa di utara. Pelabuhan utamanya adalah Muara Jati. Cakrabuana tetap berkuasa di bawah Kerajaan Galuh. Ia mengirimkan upeti atau bulu bekti tahunan kepada Tohaan. Tohaan itu artinya yang dipertuankan atau Raja Galuh, yang juga merupakan kakeknya Dewa Niskala. Sang kakek mengirim misi perutusan ke Cirebon untuk melantik Cakrabuana secara resmi sebagai raja daerah dengan gelar Tumenggung Sri Mangana. Misi ini dipimpin oleh Temenggung Jagabaya dan Raden Kian Santang, adik kandung Cakrabuana. Kian Santang kemudian menetap di Cirebon dan mendampingi kakaknya. Baiklah sahabat Asro TV, berikut ini awal mula perjalanan Pangeran Walang Sungsang mendirikan Kerajaan Cirebon.
Awal mula perjalanan hidup Pangeran Walang Sungsang ketika sewaktu-waktu ia bertemu ayahandanya, Sri Ratu Dewata Wisesa atau yang masyhur disebut dengan Sri Mahaprabu Siliwangi. Di suatu tempat, lalu sang Prabu berkata kepada anaknya, "Hai putraku Walang Sungsang, aku lihat engkau bermuram durja, bergelimang pikiran di dalam kepala. Semuanya prihatin, tidak sama dengan sesama yang berkumpul duduk bersama engkau. Wahai putraku, apa yang jadi kesedihan engkau? Bukankah engkau calon Prabu Anom Mangku Negara Pajajaran? Atau penyebab kesedihan engkau ada seorang putri yang engkau inginkan? Beritahu saja kepadaku, mana yang engkau sukai, jangan engkau bersedih, wahai putraku. Tidak baik sebagai wibawa putra Raja Keraton yang dipertuankan Pajajaran." Setelah itu, sang putra menjawab dengan hikmat sambil menundukkan kepala dan mengeluarkan air mata, "Duhai Gusti Prabu, murka hati yang hamba mohon, karena kiranya tadi malam putramu bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang elok dan anggun, memberi wejangan agama Islam, syariat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yang jadi utusan yang maha kuasa atas segalanya. Namun menyesal sekali belum tuntas bercakap-cakap di dalam mimpi itu, putramu sudah terbangun. Sekarang putramu merasa rindu sekali kepada agama Islam, mengingat tidak adanya guru di sekitaran ini untuk meneruskan pelajaran agama Islam yang putramu dapat di mimpi itu." Setelah Walang Sungsang menjawab, sang Prabu berkata sambil tersenyum, "Putraku Walang Sungsang, engkau Prabu Anom jangan terlanjur kena sihir. Kena bius lelaki itu yang mengaku menjadi anutan dan menjadi utusan Sang Maha Kuasa. Sungguh dusta lelaki itu, seenak nafsunya, karena sesungguhnya anutan adalah Sang Brahma dan Sang Wisnu. Ialah sesungguh-sungguhnya agama dewa yang mulia, Sang Hyang Jagatnata Tuhannya, sejak dahulu kala hingga zaman sekarang sedia kala. Para leluhurmu tidak menghendaki dirubah kepercayaannya. Duhai Gusti Prabu, mohon ampunan kepada putramu ini, pengertian, kebijaksanaan, dan kemaafan yang putramu mohonkan, karena putramu lebih condong atau suka syariat Kangjeng Nabi Muhammad, dan sesungguhnya yang wajib disembah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada sekutu, yang baharu. Seketika itu, sang Prabu murka mendengar pernyataan putranya yang tidak patut, yang bertentangan dengan kepercayaan leluhurnya. Sang putra dimarahi, dikecam, diusir keluar dari keraton Pajajaran. Di luar perkiraan sang Prabu, Walang Sungsang senang hati dan gembira mendengar kecaman sang ayah. Ia segera pamit menghindari dari hadapan sang Prabu, keluar dari istana Pajajaran, berjalan keluar masuk hutan laut, rawa lembah, naik gunung turun gunung menuju ke arah timur. Pada waktu setelah beberapa lama, adiknya Ratu Nyimas Rara Santang rindu kepada sang kakak, yaitu Walang Sungsang. Pada saat itu, Nyimas Rara Santang menangis 4 hari 4 malam. Lalu pada suatu hari, ketika Nyimas Rara Santang tidur, ia juga bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki atau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang berupa satria jagat buana, berbau harum tubuhnya yang memberi wejangan syariat agama Islam.
menyuruh berguru syariat Islam, dan diilhami kelak mempunyai suami ratu Islam dan akan mempunyai anak lelaki yang masyhur memerintah. Kemudian Nyimas Rara Santang terbangun dan teringat pada mimpinya, lalu keluar dan kabur dari keraton Pajajaran dan menyusul kakaknya Walang Sungsang. Diceritakan dari sumber yang masyhur, keraton Pajajaran geger, panik dibuatnya karena sang putri menghilang tanpa diketahui oleh siapapun. Istri sang Prabu Kangjeng Ratu Subanglarang dibuat sedih kepayang olehnya, menangis bersimpuh, memohon kepada suaminya Prabu Siliwangi karena putra dan putrinya Prabu Anom Pajajaran hilang entah kemana. Sang Prabu kaget sekali mendengarnya. Sang Prabu pun segera memanggil seluruh sentara, patih, bupati, para wadyabala dikumpulkan oleh Prabu Siliwangi di istana Pajajaran. Lalu sang Prabu berkata, "Hai Patih Argatala, Dipati Siput, sekarang carilah putra dan putriku Dewi Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang. Segeralah cari mereka untuk kembali pulang ke keraton Pajajaran. Sungguh jangan sampai terlewat kedua-duanya." Lalu Patih Argatala menjawab, "Seniko Doh Prabu." Kemudian Patih Argatala keluar dari keraton Pajajaran, mengumumkan kepada seluruh para wadyabala di Pajajaran. Mereka merasa geger dan panik, lalu menyebar ke berbagai penjuru. Patih Argatala mencarinya dengan cara bertapa, menuruti perintah pendeta. Adipati Siput mencarinya memasuki hutan, menuruti perjalanan para hewan. Para putra yang lain bertapa dan berlaku sebagai dukun. Para wadyabala bubar ke masing-masing tujuan yang diperintahkan oleh sang Prabu dan Patih Argatala. Mereka takut, tidak berani pulang ke keraton sebelum mendapat kabar keberadaan dan menemukan kedua putra dan putri Pajajaran, yaitu Raden Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang. Demikian sedikit cerita awal pada video ini. Cerita ini akan terus berlanjut di part yang berikutnya. Jika ingin tahu kelanjutan cerita ini, tunggu di part selanjutnya. Jadi jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan wawasan kepada penonton setia Asrul TV.